wabarakatuh, adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita awali dulu dengan berdoa. Oleh sebab itu, saya ingin meminta ketua kelasnya untuk memimpin doa belajar. Oke, silakan Adik Ashar. Baik teman-teman, marilah kita sama-sama berdoa sebelum memulai pelajaran. Mulai. Doa selesai. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah luar biasa. Oke, saya cek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kak Arhanuddin, Bu. Hanya satu orang saja ya? Bu. Oh, sakit. Oke, siap. Oke, terima kasih atas informasinya. Semoga Adik Arhan bisa sehat kembali dan bisa bergabung dengan kita pada pertemuan berikutnya. Amin. Oke, adik-adik sekalian, saya ingin bertanya dulu. Ada yang sudah nonton atau sudah pernah melihat kejadian yang minggu kemarin atau 2 minggu kemarin? Sudah pernah mendengar atau melihat di berita atau di televisi, internet tentang kejadian yang menimpa beberapa daerah kita kemarin. Ada peristiwa yang banjir atau gempa bumi atau bencana alam. Ada yang sudah melihat? Melihat YouTube, Ibu pernah mengalami, alhamdulillah. Oke, baik. Jadi ada yang melihat ya, ada bencana karena kemarin ada bencana alam seperti di Cianjur dan di daerah lainnya. Oke, baik adik-adik. Pembelajaran kita hari ini ada berkaitan dengan apa yang Adik Ashar sampaikan tadi, yakni Adik Ashar sudah menyampaikan tentang bahwa sudah terjadi bencana alam yang pernah ia lihat di berita. Nah, hari ini Ibu akan masuk dengan materi yang berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, yakni tentang iman pada hari akhir atau meyakini adanya hari akhir. Sebelumnya, Ibu tampilkan dulu media pembelajaran untuk kita gunakan sebagai bahan pembelajaran hari ini. Oke, sudah bisa dilihat adik-adik sekalian? Sudah ada tampilannya? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Nah, oke, sekarang kita belajar tentang iman kepada hari akhir. Jadi fokus kita hari ini materinya adalah tentang iman kepada hari akhir. Selanjutnya kita lihat dulu ini. Oke, nah di sini kita sebelum Ibu menjelaskan apa itu makna beriman kepada hari akhir, nah Ibu minta dulu ada 1-2 orang untuk mengamati gambar ini kemudian menjelaskan makna yang dikandungnya yang terkait dengan tema pelajaran kita hari ini tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ayo, siapa yang bisa memilih antara gambar 1, 2, atau 3? Saya, Bu. Oke, silakan Asriani. Saya memilih gambar 1, di mana gambar 1 ini seorang bayi yang masih dalam rahimnya kandungan ibu. Makna gambar ini menjelaskan tentang bahwa sejak kita masih berada dalam rahim ibu, kita sudah bersaksi bahwa Allah adalah
Tuhan yang Maha Esa. Dan kita meyakini bahwa hari kiamat itu terkait dengan kiamat itu terkandung dalam surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukanlah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami." Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan. Demikian Bu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, bagus sekali Tik. Kita berikan aplaus dulu untuk adik Asriani. Oke, ada lagi yang mau menambahkan satu lagi? Atau sudah tidak ada lagi, cukup Asriani saja? Oke, oh ada. Oke, kita lanjut. Baik, setelah kita mengamati gambar ini, jadi seperti yang Asriani sampaikan tadi, bahwa dia memilih seorang anak kecil yang masih ada di dalam rahim ibu. Nah, ini benar sekali apa yang dijelaskan oleh Adik Asriani tadi ya, bahwa sejak kita berada di dalam rahim ibu, kita sudah bersaksi, sudah ada kesepakatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita yang Maha Esa. Dan di situ juga dalam persaksian itu kita menyaksikan bahwa hari kiamat itu membuktikan bahwa hari kiamat itu akan benar-benar terjadi dan benar adanya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut pada kedua. Ini adalah materi kita yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ada makna beriman kepada hari akhir, kemudian macam-macam hari kiamat itu ada berapa, kemudian apa saja tanda daripada kiamat, kemudian tahapan dari hari akhir, kemudian ada yang disebut dengan surga dan neraka, kemudian bagaimana perilaku pencerminan kita beriman kepada hari akhir, kemudian terakhir adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Kemudian ini akan Ibu perjelas lagi. Yang pertama adalah makna daripada iman itu sendiri. Iman secara bahasa artinya kita percaya atau meyakini baik yang diungkapkan secara lisan, kemudian kita tunjukkan dalam bentuk perbuatan. Kemudian karena kita fokusnya kepada beriman kepada hari akhir, maka iman kepada hari akhir itu kita percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir atau hari kiamat itu benar adanya dan di mana seluruh alam semesta termasuk dunia dan seisinya itu akan mengalami kehancuran. Nah, itu yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir. Lanjut, ini kita pindah pada macam-macam hari kiamat. Nah, ini ada gambar, dua gambar yang mewakili adanya hari kiamat. Nah, di sini gambar pertama mewakili adanya hari kiamat sugro. Kemudian gambar yang kedua adalah mewakili kiamat kubro. Nah, di sini kiamat itu ada dua. Yang pertama, kiamat sugro atau biasa kita sebut dengan kiamat kecil. Kiamat kecil yang artinya di mana berakhirnya seluruh kehidupan setiap makhluk itu baik secara individu. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Nah, kiamat kubro itu adalah biasa kita sebut dengan kiamat besar, yaitu berakhirnya atau hancurnya alam semesta beserta isinya sebagai awal kehidupan daripada manusia itu sendiri. Itu adalah pembagian daripada hari kiamat. Jadi ada kiamat sugro, kiamat kecil, dan ada kiamat kubro,
atau kiamat besar. Nah, lanjut, ini adalah tanda-tanda daripada hari kiamat. Karena tadi kita sudah membahas tentang dua kiamat sugro dan kiamat kubro, maka ini adalah tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama, ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi. Nah, ini tanda-tanda ini sudah terjadi pada kita di zaman ini. Kemudian yang kedua, meningkatnya perzinahan. Jadi yang ketiga, minuman keras sudah merajalela. Kemudian fitnah muncul di mana-mana. Yang terakhir, hamba sahaya perempuan. Kemudian tanda-tanda dari kiamat kubro, yakni diantaranya rusaknya Ka'bah, kemudian matahari terbit dari ufuk barat, kemudian keluarnya Imam Mahdi, kemudian muncul binatang ajaib yang bisa berbicara, kemudian keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Itu adalah tanda-tanda dari kiamat sugra dan kiamat kubro. Kemudian kita lanjut pada tahapan daripada hari akhir itu sendiri atau hari kiamat. Yang pertama adalah ketika ini adalah tahapan daripada hari akhir. Yang pertama, sangkakala pertama kali ditiupkan. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi dijelaskan bahwa malaikat yang bertugas itu adalah malaikat Israel yang meniup sangkakala. Kemudian yang kedua, setelah sangkakala ditiup pertama kalinya, maka seluruh alam semesta ini akan hancur. Kemudian setelah hancur, setelah semua makhluk tidak ada lagi yang bernyawa, yang hidup, maka sangkakala kedua akan ditiup kembali. Maka untuk menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Kemudian Allah membangkitkan kembali manusia, kemudian manusia ini akan berkumpul di suatu padang yang bernama adalah padang mahsyar. Di padang mahsyar ini manusia akan dihisap seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan surga atau neraka. Artinya ketika amal perbuatan manusia itu ditimbang dan lebih banyak amal kebaikannya, maka dia akan lebih mengarah ke surga. Apabila sebaliknya lebih berat timbangannya, mizannya ke arah perbuatan yang buruk, maka ia akan masuk dalam. Selanjutnya, ini adalah nama-nama surga dan neraka. Nama surga yang pertama adalah Firdaus, kemudian ada surga Adin, kemudian Al-Khuld, An-Naim, Al-Ma'wa, As-Salam, kemudian Al-Muqawwam. Dan nama neraka adalah ada yang disebut neraka Wa'il, Hutamah, ada Sokar, ada Jahanam, ada Jahim, dan seterusnya. Nah, baik, adik-adik sekalian, setelah kita mempelajari iman kepada hari akhir, tentu selanjutnya ada perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Kemudian yang terakhir adalah setelah kita belajar ini ada hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik sekalian di antara. Jadi ini intinya adalah silakan kalian mengamati gambar yang terdapat pada buku paket kelas 12 ya. Sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu berikan oleh-oleh ya. Insya Allah oleh-oleh ini akan membantu membuka wawasan daripada adik-adik sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat dan tetap optimis sebagai wujud kita iman kepada hari akhir. Oke adik-adik sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.